Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semisal ini adalah matahari. Matahari untuk sampai ke bumi diwakili cahayanya. Jadi antara matahari dan cahayanya akan tetap esa. Kalau ada matahari pasti ada cahayanya. Kalau ada cahayanya pasti ada matahari. Dan sinarnya ini untuk sampai ke bumi ini berubah-ubah. Terkadang pagi matahari itu seperti apa, siang seperti apa, dan sore seperti apa. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh tekanan udara yang merambat, dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Tapi matahari dan cahayanya akan tetap seperti itu. Walaupun di kita ini ada lagi keadaan malam, tapi di orang lain siang hari. Seperti itulah. Semisal ini Tuhan. Tuhan ini laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apapun, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Unlimited, undefinisi, undeskripsi. Tuhan, saya sebut dengan nama Tuhan saja. Bagi yang Islam, silakan menyebutnya dengan nama Allah. Yang lain juga bisa menyebutnya dengan Sang Hyang Widi atau Allah Bapa. Tapi saya memakai nama Tuhan. Tuhan untuk menghampiri alamnya manusia, Tuhan yang di langit untuk menghampiri alamnya manusia yang di bumi, diwakili utusan, diwakili nurnya. Nur inilah yang disebut nur Tuhan atau utusan Tuhan atau Rasul Tuhan atau Rasulullah. Rasulullah ini di bawah seorang manusia. Ketika di bumi, utusan Tuhan ini di bawah seorang manusia. Siapa manusia ini? Manusia ini adalah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Manusia inilah
sebagai alamat Tuhan yang di langit. Ini berarti Tuhan ini tidak di dunia. Tuhan ini ada dimensi puncak langit tertinggi. Sebenarnya ini bukan menempati. Kalau menempati itu, tempatnya itu lebih besar daripada yang menempati. Ini bukan menempati, tapi di balik dimensi. Dimensi itu ibarat kita ini ada jasmani dan ada rohani. Berarti di balik jasmani ada rohani. Secara dimensional. Ketika tubuh kita dibelah, kita tidak akan menemukan yang namanya rohani. Nah, itulah rohani ada di balik jasmani. Itulah yang disebut dengan dimensi. Keberadaannya di balik dimensional. Kalau tubuh kita dibelah, tentunya pasti ada tulang, daging, dan kulit. Nggak ada itu ruh. Nah, itulah yang dinamakan keberadaannya itu ada tapi beda dimensi. Ruhani ada di balik jasmani. Dia yang laisa kamitslihi syai'un, dimensinya di puncak akhirat tertinggi. Untuk turun ke dunia diwakili oleh nurnya. Nur inilah yang disebut nur Tuhan atau utusan Tuhan atau Rasulullah. Dan utusan Tuhan ini menempati seorang manusia yang berada di bumi. Orang inilah yang ditempati utusan Tuhan inilah yang disebut alamat Tuhan yang di dunia. Dialah Nabi Isa, dialah Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Dialah manusia itulah yang menyampaikan firman Allah kepada umat manusia. Dialah yang menjadi sifat wujudnya Allah. Tapi manusia ini bukanlah Allah. Kita sebagai manusia biasa tidak mungkin langsung kepada Allah. Kita harus melalui di zaman Nabi, melalui Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad sang pembawa nur, sang pembawa gelombang Tuhan, sang pembawa Rasul. Di balik Nabi Muhammad ada Rasul, dan di balik Rasul ada Allah. Itu di zaman Nabi Muhammad.
sebelum di zaman Nabi Muhammad, Nabi Isa. Zaman itu untuk menghubungi Tuhan yang di langit harus melalui Nabi Isa. Inilah sistem daripada wasilah. Dialah manusia inilah yang menjadi sifat wujudnya Allah. Tapi dia bukanlah Allah. Sekian dulu dari saya. Salam dari Taklim Marifat. Salam Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.